Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak, pada hari ini hari apa ini? Hari Senin tanggal 13 bulan September 2021. Kita akan melanjutkan belajar fikih tentang beberapa hal yang terkait dengan puasa. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya biar pembelajaran ini barokah, maka marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk doa, siapa yang memimpin doa? Apa yang memimpin doa? Bil, memimpin doa Bil. Ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa pada siang hari ini yang akan kita pelajari adalah beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tujuan daripada pembelajaran ini supaya nanti kita betul-betul tahu tentang apa yang makruh dilakukan pada saat berpuasa dan apa yang bisa membuat puasa kita ini batal. Ini tujuan pembelajaran itu terfokus pada hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang makruh dilakukan pada saat berpuasa, ya. Namun sebelumnya perlu saya ketahui dulu, saya absen dulu ya. Nanti yang hadir angkat tangan. Arzeti Selvia Nuraini, Alvina Lutfianti, Alinda Martiani, ada. Amanda Naura Wulandari, Azza Ihsanul Aulia ya. Pemain dulu. Bojonegoro. Itu luane Azza ya. Diana Ihtida. Putrane Pak Mas Ubi. Elisa Firdaus. Fairuza Maulidia. Faridatul Kamila. Filiatul Abadi Al Ikrimah. Ada ya. Dia Malang. Lutfiana Sari. Miftah Rahma Alia. Oh ya. Terus kemudian buatan Miftah ya. Nabila Umi Hafidhah. Nah, Nadia Wafrina Romadhani. Sari Rizki. Nah, terus Sri Rahma Lestari.
Sufiatul Asna, Zakiyah Zulfa Zahra, pundi dalem? Gresik. Gresik wa Sumatera, Gresik ya. Vera Apriliani, Nur Laili Zulia Anwar. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan beberapa hal terkait dengan perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang menjadikan makruh puasa. Ini ada tayangan yang perlu kalian perhatikan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Nanti ada beberapa hal yang kalian harus tahu ini. Sehingga dengan mengetahui ini, maka kita bisa menghindari apa yang dimakruhkan. Hal-hal yang makruh dilakukan pada waktu berpuasa di antaranya: 1. Berkata kotor, ngomongannya elek, jorok, berkata kecil, berbuat keji, terus mencaci maki, ngunani kancane, ngelok-ngelok nih kancane, mengumpat, ini hampir sama, bertengkar, gelut, poso-poso arut kancane gelut, tukaran. Ini hukumnya makruh ya. Terus ada lagi selain bertengkar, berkata yang berlebihan. Berkata yang berlebihan ini menjadikan puasa kita juga makruh. Contohnya apa? Contohnya ngobrol, ngobrol, ngerumpi, terus diomongnya ora pati jelas, hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini menjadikan kegiatan puasa kita ini makruh. Dan makruh ini bisa juga nanti menyebabkan puasa itu tetap sah tapi tidak berpahala. Ini ranek ganjaran ya. Bentar ya. Nah, terus yang kedua, sengaja melambatkan berbuka setelah jelas masuk waktu maghrib dengan meyakini bahwa menyegerakan berbuka adalah merupakan keutamaan. Segera berbuka itu hukumnya sunnah. Jadi begitu sampean maghrib ya, dung, itu cepat berbuka. Berbuka itu artinya apa? Berbuka itu bukan makan loh ya. Berbuka itu membatalkan puasa. Caranya ya iso ngombe, iso. Terus kemudian makan juga bisa. Terus makan sedikit, makan jambu apa buah-buah yang lain juga bisa. Tapi yang paling utama itu adalah dengan memakai kurma. Nah, melambatkan berbuka ini hukumnya makruh. Terus genah dung main game. Apa kuwi jenenge? Dadak cek ngerumpi karo kancane, sik kowe gitu. Ini hukumnya makruh. Terus nomor 3, mencicipi makanan kecuali ada keperluan ya. Kalau ada keperluan seperti mengunyahkan makanan untuk anaknya itu tidak makruh. Dua anak cilik pengen payek, alah payeknya dikeremes dhisik, terus didulangi, dilalani. Itu tidak makruh. Mencicipi makanan ya, mencicipi makanan itu tidak sama dengan makan sedikit.
Lek makan sedikit, puasanya batal. Tapi kalau mencicipi hanya makruh saja. Nomor 4, bersiwak. Demikian juga bersikat gigi, sikatan setelah waktu zawal. Waktu zawal berarti masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, sikatan. Ini hukumnya makruh. Tapi memang kalau pas berpuasa, ini pas waktu siang nih rasanya cangkemnya pahit biasanya. Makruh itu apabila dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Nomor 5, berlebihan dalam berkumur. Lek kemui temen-temen bareng ngono. Ini nanti bisa menjadi makruh. Ya. Loh. Terus kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah 1, memasukkan sesuatu ke rongga badan melalui lubang badan. Lubang badan ada berapa? Kemarin? Piro? Lubang badan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Telinga. Terus hidung. Mulut. Terus kemudian kubul dan dubur. Ini memasukkan sesuatu ke lubang itu, ya, masukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang itu, hukumnya bisa membatalkan puasa. Walaupun itu berbentuk obat, ya, berbentuk obat. Contohnya apa kayak? Kayak dikolak, oke. Obat yang dimasukkan di dubur, potongnya kemer-kemes, akhirnya terus silite dirubani obat itu. Akhirnya waras. Itu puasanya batal. Ya, puasanya batal. Terus kemudian hal-hal lagi yang bisa membatalkan puasa yang sama dengan memasukkan sesuatu ke rongga badan itu adalah menelan selilitan terus ditelan pisan walaupun hanya kecil, ya, itu namanya ya, makan. Terus yang termasuk dalam kategori makan tapi yang dimasukkan itu bukan makanan tapi berbentuk asap. Asap itu jadi batali poso bukan itu asap. Merokok itu membatalkan puasa. Jenenge surbud dukhon. Rokok itu jenenge bahasa Arabnya surbud dukhon. Ngombe keluk, ya. Nah, terus kemudian yang keempat, yang kedua, muntah dengan sengaja. Sogoi dari tangan ngono. Terus kemudian dia muntah. Menyengaja muntah. Dan muntah disogoi ya apa. Maka hukumnya batal puasanya. Terus kemudian bersetubuh atau jima di siang hari. Kalau di malam hari ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau bagi suami istri yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari, ini sejene posone batal, dia nanti harus bayar kafaroh.
bayar kafaroh, memerdekakan budak. Lek gak iso poso 6 bulan berturut, 2 bulan berturut. Nah, terus kemudian nomor 4. Nomor 4 adalah itu sing goyang-goyang dia. Nomor 4 adalah mengeluarkan sperma dengan sengaja. Mengeluarkan sperma dengan sengaja. Bentar. Itu sing kono gak usah dinggeri sementara. Ngene awalnya aja digoyang-goyang ngono ya. Apa nih jenenge? Bangkune. Mengeluarkan sperma dengan sengaja. Ini juga bisa membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, maka ya tidak batal. Kalau tidak sengaja, contohnya bermimpi, kemudian mengeluarkan sperma. Terus kemudian nomor 4, haid dan nifas. Ini begitu masuk haid atau nifas, maka langsung puasanya menjadi batal. Nomor 5, gila. Gila juga bisa menjadikan puasanya batal. Kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Ini juga menjadikan puasa kita batal. Ada itu beberapa tayangan tentang hal-hal yang makruh puasa dan hal-hal yang menjadikan batal puasanya. Dan selanjutnya adalah materi kita adalah diskusi, mendiskusikan beberapa hal yang terkait dengan tayangan tadi, beberapa hal yang terkait dengan perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang memakruhkan puasanya menjadi makruh. Bahan diskusinya sudah ada ya. Nah, bahan diskusinya sudah ada. Untuk diskusi semuanya yang depan berbalik dua-dua. Diskusinya dua-dua. Nah, balik dulu. Nah, dibalik. Nah, oke. Kan gabung dulu. Rata-rata ya. Jaga jarak. Diskusinya tentang apa? Tentang hal-hal yang membatalkan puasa, tentang makan nasi 1 piring.
Di sama dia. Sulawesi. Minggu dia tapi minggu sing tenanan. Nanti perwakilan satu persatu perwakilan dari masing-masing kelompok maju menjelaskan hasil diskusinya. Kalau ini rumahnya mana ini? Riau sama juga Riau. Sudah selesai. Wes, kenapa wes? Yang selesai angkat tangan. Oh iya, mari. Sudah selesai.
Sudah? Kalau sudah, Mas maju satu persatu perwakilan. Sambil hasil diskusinya dibawa ke sini. Kelompoknya Nabila, Ibil. Baca di depan. Untuk yang makan satu piring. Coba anak-anak didengarkan, nanti kalau salah atau perlu ada kritikan dikomentari nanti ya. Ayo. Sudah. Batal karena dia menyengaja makan pada siang hari Ramadan. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Benar apa enggak? Dia mengetahui temannya makan satu piring di siang hari bulan Ramadan. Itu pendapatnya kelompoknya Nabila, puasanya batal. Karena dia menyengaja makan pada siang hari. Mungkin ada yang lain yang enggak bodoh. Kira-kira kita vonis batal, benar atau enggak? Ya, sudah, duduk. Terus kemudian kelompok kelompoknya siapa? Aulia. Dikenalkan kelompoknya dulu ya. Ya, kelompoknya siapa aja nih? Ya. Yang poin 3 tentang makan satu piring. Pendapatnya pada berapa? Nah, ini ada tambahan. Kalau disengaja berarti batal. Terus kemudian dia ketika makan itu puasa apa tidak? Kalau tidak puasa, makan tidak berdosa. Jadi ya. Nah, silahkan duduk. Mungkin dari kelompok lain lagi. Kelompoknya ini. Siapa yang maju ke depan? Mungkin berbeda. Oke, dibaca ya. Tidak apa-apa bila lupa, tapi tidak apa-apa bila lupa. Apabila disengaja dapat membatalkan puasa. Kalau lupa tidak apa-apa, kalau disengaja membatalkan puasa. Yang nomor 1, poin 1, coba dibaca. Poin 1. Dapat membatalkan puasa. Kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, tidak
tidak batal. Ya, silakan duduk. Yang belum maju, kelompok Sari Rizky. Poin 2. Poin 2 tentang apa? Ya. Silakan. Menasihatinya. Ini sesuai dengan bahan diskusi teman-teman. Sudah. Itu. Bahan diskusinya itu adalah apa pendapatmu, bukan apa yang kamu lakukan. Beda teman-teman. Ya, berbeda. Terakhir, kelompok virus diterima. Poin 2. Poin 2. Lebih baik tidak dilakukan jika tidak ada uzur syar'i. Lebih baik tidak dilakukan apabila tidak ada uzur syar'i. Nah, uzur syar'inya berupa apa kira-kira? Orang yang mandi keramas di siang hari bulan Ramadan, ini puasanya batal apa enggak? Kan orang itu kalau puasa, apabila pas puasa hari pertama, niku rasanya ngelak Ramadan. Pasti haus. Puasanya sepanas. Gak sah ngombe, tapi keramas gerujukan siang-siang. Seger Ramadan. Ya pasti seger. Puasanya batal apa tidak? Puasanya batal apa mboten? Batal enggak? Enggak batal. Aman. Batal enggak? Batal enggak? Ada yang mengatakan batal? Kita harus kembali pada hal-hal yang membatalkan puasa. Sehingga ini batal di keramas sih enak ora? Tidak ada. Kalau sekedar keramas itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau nanti sudah airnya masuk ke telinga, ini yang membatalkan puasa. Nah, terus selanjutnya dari beberapa soal yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada yang sudah selesai semua. Aman, baca soal yang nomor 1. Maju ke depan. Soal yang nomor 1. Sing urung maju dhewe. Nah, baca yang lantang, banter. Yang soal. Yang soal. Nah, itu diambil. Pernyataan bahwa ini yang benar adalah untuk menunaikan ibadah atau melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, namun di tengah-tengah melakukan puasa dia dan
berlebihan hingga menjelang sore. Maka pada semuanya melakukan sesuatu yang dimaksudkan dalam berpuasa. Apa jawabannya? Yang C ya. Ya sudah. Silakan duduk. Ini tentang soal-soal yang narasinya panjang. Ini kalau kita tidak teliti, ya, kalau kita tidak teliti, ini ada yang jawab semuanya benar. Jadi ini tentang pelaksanaan puasa tentang pelaksanaan puasa, dan dalam narasinya ini ada sesuatu yang dimakruhkan, ya, ada sesuatu yang dimakruhkan. Jadi yang perlu sekali kita pahami dan nanti kalian juga harus bisa menjelaskan adalah prinsipnya ada dua. Pokoknya yang makruh itu apa wae, terus yang batal itu apa wae. Yang menjadikan puasa makruh apa tadi? Satu, berkata kotor, bertengkar, mencicipi makanan, apa lagi? Melambatkan berbuka setelah jelas sudah masuk waktu maghrib, apa nih? Berlebihan dalam berkumur, terus bersiwak setelah waktu zawal, itu yang makruh. Nanti lainnya itu ya tidak ada yang makruh. Terus kemudian yang membatalkan puasa apa saja? Apa? Oh. Sing batalnya puasa memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui suntik, tidak membatalkan puasa. Nomor 2 apa? Muntah secara sengaja. 3 apa? Bersetubuh pada siang hari. Terus apa? Mengeluarkan sperma dengan sengaja. Kalau di dalam kitab-kitab itu bahasa Arabnya adalah istimna. Terus kemudian haid dan nifas, itu hal-hal yang bisa hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, saya kira itu yang perlu kita pelajari pada siang hari ini. Namun ini nanti saya akan bertanya satu-satu, ya. Sitok-sitok enggak kok yang saya tanya untuk memantapkan bahwa apa yang kita pelajari ini betul-betul sampean paham. Ya, mulai dari Nabila. Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja, Bil? Muntah dengan sengaja, bersetubuh pada siang hari, kemudian haid dan nifas, apa? Murtad, gila, kemudian mengeluarkan sperma. Yang makruh puasa. Makruh puasa apa saja? Mengumpat, apa? Mencicipi makanan, berkumur berlebihan, apa? Mencaci maki, berkata kotor, bertengkar, bersiwak loh. Bersiwak setelah waktu zawal. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan.
dalam pelajaran ini semoga nanti apa yang kita pelajari pada siang hari ini betul-betul bermanfaat masalah di dunia akhirat, sehingga besok kalau waktu puasa ini kita bisa menghindari hal-hal yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin dari sekian anak-anak ini pada hari ini ada yang berpuasa angkat tangan. Sapa sing saiki poso angkat tangan. 1, 2. Bilang biasanya poso gak poso? Gak ya, kalau perempuan ini saya tahu ini gak poso biasanya ya ada yang tidak boleh untuk melakukan puasa. Dan yang sekarang ini berpuasa semoga mendapat pahala yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Semoga pembelajaran ini akan membawa dampak positif kepada kepribadian kita sehingga kita lebih fokus dalam beribadah berpuasa. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan kita harus tetap semangat belajar terus, jangan kendor. Pondok ya belajar, sekolah formal juga belajar. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.